Sampai suatu malam, seperti biasa, Bapak menawiku ke kamarnya setelah makan malam. Padahal saat itu aku sedang menerima telepon dari suamiku yang sedang menanyakan kabar. Saat itu lampu kamar redup, hanya cahaya dari lampu meja makan yang menjadi penerangan. "Ih, Bapak, suami saya lagi telepon loh. Kalau dia dengar gimana?" kataku pada bapak majikanku yang mendadak memiukku dari belakang. "Bibi kerusin aja teleponnya, biar saya yang kerja," katanya dengan santainya. Seketika itu aku kaget dan menoyak dengan tegas usulan itu. "Ih, jangan nekat toh, Pak. Nanti kalau suami saya..." Ucapanku terhenti ketika jemawis itu lebih dulu nemplok pada gerbang kehidupan negara. Sebisa mungkin, aku menahan seruan kebaikan yang datang. Meskipun saat itu sempat sesekali suamiku bertanya dengan heran, "Kamu masih kerja toh, Dek? Kok lain gitu suaranya?" "Iya, Mas. Ini masih nyuci. Nyuci baju, Mas. Kataku sambil sesekali membungkam muyut, lantaran perahu motor itu melaju secara spontan. Beruntungnya, tak lama kemudian suamiku mengakhiri telepon dengan alasan masih ada urusan dengan temannya. Sehingga setelah telepon dimatikan, buru-buru aku menyelaraskan haluan kebaikan yang ada. Tepat di depan meja rias miliknya, aku menghadap pintu sambil berkonsentrasi pada kebaikan yang ada. Sementara Pak Ridwan duduk di kursi rias sambil meresapi kemuliaan yang tercipta. Sayangnya, beberapa menit setelahnya, entah hanya perasaanku atau memang benar adanya, sekilas ada bayangan yang melintas melewati pintu. Sambil terus mendayung sampan perahu, ku pertajam pandanganku. Hingga beberapa saat kemudian, betapa kagetnya aku mendapati seseorang yang sesekali menginsip dari balik pintu. Seseorang yang tak lain adalah Surya, putra majikanku. Memang sebelumnya, ia sempat menelpon sang ayah jika akan pulang hari itu. Tapi sungguh, aku tak mengira jika ia akan pulang lebih awal saat itu. Dari celah kecil itu, bisa kuperhatikan, ia tengah memperhatikan kami. Tapi anehnya, ia tak langsung menegur kami. Sementara Pak Ridwan yang tak tahu akan kedatangan putranya pun makin sat-sat. Hingga aku pun meyam tak lagi menghiraukan kehadiran putra majikanku itu. Ya, mungkin itulah kenangan yang masih selalu kuingat saat bekerja di kediaman Pak Ridwan majikanku. Sebelumnya, sebut saja namaku Novi Kumalasari. Aku masih ingat betul semua itu dimulai 3 tahun lalu, di mana saat itu aku sudah bekerja sebagai pembantu di rumah Pak Ridwan selama setahun lebih. Rumah yang besar dan berdinding bata merah dengan halaman yang luas di pinggir sawah desa. Suamiku sendiri, Mas Parman, saat itu sedang menjadi TKI di Malaysia. Demi bisa membangun rumah, Mas Parman dan aku pun mau tak mau mencari kerja dengan upah yang lumayan. Tapi kenyataan memang tak seindah yang dibayangkan. Mas Parman memang rutin mengirimiku uang bulanan, tapi biaya hidup yang makin naik pun tidaklah cukup untuk menabung. Uang itu hanya cukup untuk makan dan kebutuhan kecil. Sehingga alhasil aku pun harus ikut bekerja demi menopang biaya kebutuhan. Aku yang saat itu berusia 45 tahun masih terlihat ramping. Mungkin karena kebiasaanku yang minum jamu sejak remaja dulu, membuat apapun yang kumiliki nampak indah dan berlebih. Aku bekerja di rumah Pak Ridwan berkat bantuan tetangga yang memintaku untuk menggantikan tugasnya lantaran usia temanku sudah tua. Pak Ridwan sendiri merupakan pria keturunan Cina yang sudah berusia sekitar 48 tahun, selisih 3 tahun denganku. Sebagai gambaran, ia berperawakan agak gempal dengan wajah yang ramah dan matanya selalu berbinar, terutama saat menyapaku. Sayangnya sikap ramah itu lambat laun berubah, terutama sejak istrinya meninggal setahun setelah aku bekerja. Sikapnya yang dulu ramah dan sopan menjadi lebih genit, lebih jahil, terutama padaku. Putra semata wayangnya, Surya, yang juga kuliah di luar kota, hanya pulang seminggu sekali, sehingga praktis hampir setiap hari di rumah hanya ada kami berdua. Di sana, tugasku adalah mengurus semuanya, mulai dari masak, mencuci, bersih-bersih, bahkan kadang menemani majikanku itu ngobrol di teras sore hari. Aku sendiri merupakan wanita yang agamis, syalat 5 waktu tak pernah kutinggalkan, dan selalu bisa menjaga batas. Tapi entah kenapa, sejak perubahan sikap yang dialami bapak majikanku itu, aku sulit menjaga batasan itu. Ya, Pak Ridwan punya cara sendiri membuatku tersenyum, meski kadang aku merasa risih. Dia suka memanggilku dengan nada winet seperti, "Bik, hari ini bajunya wetat banget toh, saya kan jadi tambah gimana gitu." Aku biasanya hanya menunduk dengan pipi yang bersemu, lalu buru-buru lanjut mengerjakan pekerjaanku. Entahlah, aku memang risih. Tapi entah kenapa, sikap jahil itu malah seperti hiburan baru untukku. Ditambah lagi dengan suamiku yang sudah pergi lama, candaannya itu seperti nuansa baru yang justru menggelitik imbronku.
Berulang kali aku mengusir rasa itu dan menganggap semua hanyalah candaan semata. Sampai suatu ketika, batasan itu tak lagi bisa kujaga. Setelah kejadian yang terjadi antara aku dan majikanku itu, tepatnya saat aku membutuhkan uang secara mendadak. Saat itu, anakku yang tinggal bersama ibuku di desa sebelah mendadak terkena demam parah. Ia bahkan harus dirawat di rumah sakit kota. Biayanya mencapai 6 juta rupiah, dan uang kiriman suamiku tidaklah cukup untuk biaya pengobatan itu. Selain itu, tabunganku juga sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga tak ada cara lain selain meminjam uang pada majikanku. Aku ingat malam itu setelah majikanku makan malam, aku menghampirinya yang kebetulan bersantai di ruang tengah. "Pak, maaf saya ganggu," kataku dengan ragu. Sementara Pak Ridwan justru menoleh dengan senyum khas wanitanya itu. "Iya, Bik. Ada apa toh? Kok pakai minta maaf segala?" Sejenak aku terdiam, sampai tak lama kemudian, "Begini Pak, anak saya sakit. Saya butuh biaya untuk pengobatan. Kira-kira apa boleh kalau misalkan saya pinjam dulu Pak? Nanti saya janji akan saya angsur dari gaji," kataku sambil menunduk. Pak Ridwan lantas memandangku lama, lalu tersenyum tipis. "Oh halah, memangnya Bibik butuh berapa toh?" "Kira-kira 6 jutaan Pak." Saat itu kupikir, Pak Ridwan tak akan semudah itu memberikannya. Tapi rupanya anggapanku salah. Tanpa menjawab, dia lantas mengangguk lalu beranjak dari kursi. Ia mengambil dompet dari laci meja, dan tanpa banyak bicara, menghitung uang lalu memberikannya padaku. "Ambil aja Bik, nggak usah buru-buru dibalikin. Yang penting anak Bibik sembuh dulu." Mendengar itu aku menangis haru, menyalami tangannya, dan mengucapkan terima kasih berulang-ulang. "Makasih Pak, tapi saya janji akan secepatnya melunasinya," kataku sebelum akhirnya beranjak ke kamar untuk meletakkan uang itu. Singkatnya, keesokan harinya setelah mengirim uang itu, sore harinya operasi pun berjalan lancar. Ibuku juga sudah mengabarkan jika anakku pulih, sehingga aku bisa kembali bekerja dengan tenang. Sayangnya, sejak itu, sikap Pak Ridwan justru makin berubah padaku. Sikap genitnya semakin menjadi, bahkan ia makin berani. Seperti diam-diam pura-pura hendak terjatuh, lalu memayuhku saat di dapur. Bahkan yang lebih parah lagi, ia sering berada di belakangku saat aku membungkuk mengambil piring di dapur, sambil memondar-mandirkan perahu motor di bawik sayung pada dashboard belakangku. Jujur aku ingin protes, tapi entah kenapa, aku justru tak bisa. Selain karena hutang budiku padanya, aku juga merasakan getaran aneh yang timbul. Seperti halnya sore itu, saat aku menyapu halaman, dia yang semula duduk di teras, mendadak melangkah mendekat. "Bik, kenapa ya? Setiap kali saya lihat Bibik, ini tuh selalu begini," katanya sambil menoleh ke arah bawah, seolah memberitahu gelembung di bawik sayung itu. Melihat itu seketika, desuiran aneh mendadak hadir di benakku. Tapi aku berpura-pura acuh, seolah mengabaikan penampakan baik itu. "Ih, Bapak ngomong apa toh? Saya udah bersuami loh." "Suami yang mana toh, Bik? Sudah 2 tahun gak pulang kok." "Apa Bibik beneran gak ingin?" tanyanya pelan, sambil mengedipkan mata. Jujur saja aku penasaran, tapi aku berpura-pura acuh. "Gak Pak, udah saya masih kerja." Mendengar itu, dia justru tertawa kecil. "Kalau kerja di kamar saya aja gimana Bik?" Sontak aku kaget, lantaran tahu arti ucapannya itu. "Udah toh Pak, jangan ngomong itu terus," kataku tanpa menoleh, membuat Pak Ridwan makin cengengesan. Alhasil, agar obrolan itu tak berlanjut lebih jauh, akhirnya aku buru-buru masuk ke dalam rumah, meski hatiku masih berdegup tak menentu. Praktis, malam itu untuk pertama kalinya, aku sulit memejamkan mata untuk tidur. Entah kenapa ucapan majikanku sore itu terus terngiang di telinga, seolah menggodaku sampai keesokan harinya. Saat aku mencuci piring di belakang, lagi-lagi Pak Ridwan datang menghampiriku. Bahkan dengan tiba-tiba, ia memiukku dari belakang. "Bibik tahu nggak? Semalam saya mimpikan Bibik loh," katanya, yang membuatku mewinding. "Mimpi? Mimpi apa toh Pak?" kataku yang berusaha menyepas payukan itu. Tapi yang ada, ia justru makin iat memiukku. Saya mimpi kita. Kita lagi. Lagi-lagi aku kaget mendengarnya, dan seketika itu aku berbalik, lalu menjauh. "Hus, Pak, udah kataku tegas dengan suara gemetar. Bukannya marah, Pak Ridwan justru tersenyum miring sambil berkata, "Ya udahlah Bik, saya nggak maksa kok. Tapi Bibik nggak lupa kan sama pinjaman Bibik kemarin?"
Bagai disambar petir, aku seolah dijebuak oleh pinjaman itu. Jadi, Bapak pinjamin saya uang cuma untuk, "Ya, nanti kalau Bibik berubah pikiran, bilang ke saya aja ya," katanya dengan santai, lalu berbalik meninggalkanku. Anehnya, sejak mengatakan hal itu, esok hari dan hari berikutnya, Pak Ridwan tak lagi bersikap jahil padaku. Dia lebih sering bersikap biasa, seolah tak ada apa-apa di antara kami berdua. Tapi anehnya juga, hal itu justru membuatku bingung sendiri. Aku jadi serba salah. Bahkan mulai merasa ada yang kurang. Entah kenapa aku jadi mewindukan sikap jahilnya itu. Terutama setiap kali aku mencuci piring di dapur atau menyapu halaman. Tak ada lagi yang menjahiliku. Hingga puncaknya tepat beberapa hari setelah Pak Ridwan menjauh. Entah kenapa malam itu aku sulit sekali untuk memejamkan mataku. Perasaan windu itu makin menjadi. Bahkan, bayang-bayang kejahilan majikanku itu makin mendominasi pikiranku. Berulang kali aku berusaha mengalihkan pikiran itu dengan berdoa. Tapi yang ada, hatiku makin tak tenang. Seolah ada yang mengganjal, terutama pada pintu gerbang itu. Ya, tanpa aku sadari, pintu gerbang itu mengalami banjir bandang sendiri. Sampai kira-kira jam 10 malam, akhirnya aku pun kalah. Aku kalah mengendalikan Imron itu, dan justru melangkah ke kamar majikanku. Dengan masih menggunakan cibap rapi, ku ketuk pintunya lalu melangkah masuk. Jantungku berdebar saat ku tahu Pak Ridwan tidur dengan hanya menggunakan sayung. Aku lantas duduk di sampingnya, sambil sesekali memperhatikan lika-liku dan gelembung udara di bawik sayung kotak-kotak itu. Saat itulah, sempat terjadi perang batin di benakku. Akankah aku mengutarakan langsung padanya tentang kegelisahan itu? Tapi bukankah itu salah? Tapi bagaimana juga dengan pinjamanku itu? Aku geleng-geleng kepala dan beranjak hendak pergi, berusaha menepis pikiran itu. Tapi belum sempat melangkah, mendadak Pak Ridwan menawiku hingga jatuh. "Mama, maaf Pak, saya tadi cuma... Belum selesai berucap, jemawi itu lebih dulu mencari-cari pintu gerbang kehidupanku. Sontak saja, aku tak lagi bisa berkata apapun. Hanya seruan kebaikan yang bergema, seolah hanyut akan kebaikannya. "Cuman ingin toh, Bik?" kata Pak Ridwan sambil cengengesan. Bukan Pak. Saya... Udah, saya tahu kok, Bik." Selesai berkata demikian, sambutan demi sambutan pun tercipta saat itu juga. Bahkan, seperti halnya pencuri yang mengambil barang. Dengan satset, Pak Ridwan menyiapkan perahu motor, lalu meletakkan pada pintu gerbang itu. Jangan gerusa-gerusu toh, Pak," kataku. Tapi tadi jawab, lantaran ia buru-buru. Perahu motor pun melaju menuju Samudra Biru. Samudra yang memang lama tak terlewati. Bahkan, aku sendiri lupa kapan suamiku melewatinya. Aku pun tak lagi menoyak kebaikan itu. Jujur, ada perasaan lega bercampur rasa yang tak bisa ku jelaskan dengan kata-kata. Saat itu kupikir selain bisa meredakan pikiran mumutku, setidaknya aku juga bisa mengulur waktu untuk membayar pinjamanku. "Ini sekali aja kan, Pak?" Para pinjaman mendengar hal itu, dia justru tertawa pelan. "Mungkin iya atau mungkin enggak, Bik." Kok gitu sih, Pak?" kataku sambil mencubitnya. "Ya, kalau nanti saya tiba-tiba ingin lagi, tapi Bibik belum bisa lunasi pinjamannya gimana?" Bapak? Tapi kan? Kataku terhenti. Lantaran Pak Ridwan makin melajukan perahu motor itu. Berbagai variasi motor pun diterapkan. Bahkan malam itu tak hanya sekali rapat paripurna itu berlangsung, melainkan sepanjang malam. Seolah melupakan batasan antara majikan dan pembantu. Alhasil sejak itu keakraban kami pun berlanjut. Seolah seperti rahasia yang disembunyikan dengan rapi. Kami hanya berhenti saat Surya putra Pak Ridwan pulang ke rumah. Kami akan bersikap biasa, seperti sebelumnya. Tapi saat Surya kembali ke tempat kuliahnya, Pak Ridwan segera satset mengadakan rapat paripurna itu. Entah siang atau malam, kami habiskan waktu untuk mengulang. Pak Ridwan juga tak lagi menagih pinjamanku. Katanya dia ikhlas, asalkan aku bisa membuatnya sesenang setiap waktu. Ya, Pak Ridwan memang tak tahu waktu. Bahkan ada satu kejadian yang membuat jantungku berdebar saat menunaikan rapat paripurna itu. Aku ingat, malam itu seperti biasa.
Pak Ridwan menawiku ke kamarnya setelah makan malam. Padahal saat itu aku sedang menerima telepon dari suamiku yang sedang menanyakan kabar. Saat itu lampu kamar sudah redup. Hanya cahaya dari lampu meja yang menjadi penerangan. "Ih, Bapak, suami saya masih telepon loh. Kalau dia dengar gimana?" Kataku lantaran mendadak, ia memiuku dari belakang. "Bibik terusin aja teleponnya. Biar saya yang kerja," katanya dengan santainya. "Ih, jangan nekat toh, Pak." Ucapanku terhenti ketika jemawi itu mendadak nemplok pada gerbang kehidupan negara. Saat itu, sebisa mungkin aku menahan seruan kebaikan yang ada. Meskipun sempat sesekali, suamiku bertanya dengan heran. "Kamu masih kerja toh, Dek? Kok lain gitu suaranya?" "Iya, Mas. Ini masih nyuci." "Nyuci baju, Mas?" Kataku sambil membungkam muyut, lantaran perahu motor itu melaju dengan tiba-tiba. Beruntungnya tak lama kemudian, suamiku mengakhiri telepon dengan alasan ada urusan dengan temannya. Alhasil, setelah menutup telepon, buru-buru aku menyelaraskan haluan kebaikan yang ada. Tepat di depan meja rias Nyona, aku menghadap pintu sambil berkonsentrasi pada kebaikan yang ada. Sementara Pak Ridwan duduk di kursi rias, sambil meresapi kemuliaan yang tercipta. Sayangnya, beberapa menit setelahnya, entah hanya perasaanku atau memang benar adanya, sekilas ada bayangan yang melintas melewati pintu. Sambil terus mendayung sampan biru, ku pertajam pandanganku. Dan benar saja, beberapa saat kemudian, betapa kagetnya aku mendapati seseorang yang sesekali menginsip dari balik pintu. Pikiranku langsung tertuju pada Surya Putra majikanku, karena aku lantaran yakin jika ia pasti sudah tahu. Memang sebelumnya ia sempat menelpon sang ayah jika akan pulang hari itu. Tapi sungguh, aku tak mengira jika ia akan pulang lebih awal saat itu. Anehnya ia tak langsung menegur kami. Sementara Pak Ridwan yang tak tahu akan kedatangan putranya pun makin satset. Hingga aku pun mayem, tak lagi menghiraukan kehadiran putra majikanku itu. Dan barulah ketika Pak Ridwan tiba dengan meletakkan pundi-pundi baik pada parkirannya, pandanganku kembali ke arah pintu. Surya sudah tak berada di sana. Entah kemana pemuda itu. Tapi yang pasti, ia sudah mengetahui keakrabanku dengan ayahnya itu. Meski begitu, rahasia itu berlanjut seperti ritme yang sudah terbentuk. Aku dan Pak Ridwan pun tahu kapan harus berhenti bicara dan kapan harus berpura-pura biasa. Sampai 2 hari kemudian, Surya pun kembali ke kota kuliahnya. Setelah libur semester itu berakhir, dia tak pernah membicarakan soal apa yang pernah dia lihat dari celah pintu malam itu. Diamnya membuatku semakin tak tenang, tapi juga lega. Kupikir mungkin dia memilih melupakannya demi ayahnya. Sementara Pak Ridwan sendiri justru makin menjadi. Dia tak lagi afdal jika hanya di kamar saja. Kadang di dapur saat pagi buta, kadang di ruang tamu saat rumah sepi. Aku tahu hal itu salah, tapi setiap kali aku mencoba berhenti, selalu ada alasan Pak Ridwan padaku. Apa mau hutangnya saya tagih lagi? Begitulah setiap kali aku hendak menolaknya. Dan saat itulah aku tahu, jika ucapan ikhlasnya dulu hanya sekedar pemanis saja. Hutang itu tak benar-benar lunas. Tapi anehnya, aku juga tak pernah benar-benar keberatan untuk mengulangi rapat paripurna negara dengannya. Sampai Jumat sore, hujan deras mengguyur desa. Surya seharusnya baru pulang besok, dan pada saat aku mencuci di dapur, Pak Ridwan mendadak menghampiriku sambil berkata, "Bik, ke kamar bentar ya, ada yang mau saya beritahu." Nada suaranya sudah terdengar wenit, dan aku pun tentu paham maksudnya.